Pernah kepikiran gak sih semua bulu ayam dari peternakan itu perginya kemana? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana limbah yang sering banget kita anggap sepele ini ternyata bisa jadi peluang bisnis yang luar biasa. Ini dia cerita nyata dari dunia pertanian dan peternakan di Indonesia. Oke, yuk kita bedah dulu seberapa besar sebetulnya masalah ini. Semuanya berawal dari ratusan rumah potong unggas yang tersebar di seluruh negeri. Coba bayangin, dalam setahun aja, industri unggas di Indonesia itu menghasilkan sekitar 2.200 ton limbah padat. Dan ya, sebagian besar dari angka fantastis itu adalah bulu ayam. Banyak banget kan? Ini tuh bukan cuma angka loh, tapi jadi masalah nyata yang bisa kita lihat langsung. Limbah-limbah ini seringnya nyumbat sungai, merusak ekosistem, dan jadi pemandangan sehari-hari yang menyedihkan buat banyak komunitas peternak. Jadi, dari mana semua ini datang? Ya, dari lebih dari 1.000 rumah potong unggas atau RPA. Dan perlu kita tahu nih, bulu itu bisa sampai 10% dari berat hidup seekor ayam. Bisa kebayangkan berapa banyak volume yang dihasilkan setiap harinya. Tapi, gimana kalau kita coba lihat masalah ini dari sudut pandang yang beda? Gimana kalau limbah ini sebenarnya bukan sampah, tapi sebuah harta karun yang tersembunyi? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa kita lagi ngomongin limbah yang jadi beban atau justru peluang emas buat inovasi? Khususnya nih buat para peternak dan pengusaha di sekitar mereka. Siap-siap kaget ya. Ternyata bulu ayam mentah itu kandungan protein kasarnya bisa mencapai 80–91%. Jauh banget di atas bahan pakan ternak biasa kayak tepung ikan atau bungkil kedelai. Luar biasa kan? Tapi ada satu tantangan. Protein super tinggi ini tuh terkunci dalam bentuk yang namanya keratin. Gampangnya, keratin ini mirip bahan yang ada di rambut dan kuku kita. Keras, alot, dan susah banget dicerna sama hewan kalau masih mentah. Nah, disinilah solusinya. Lewat sebuah proses pengolahan, bulu yang keras tadi bisa kita sulap jadi produk super nutrisi. Proteinnya jadi bisa dicerna lebih dari 60%. Ini benar-benar transformasi dari limbah jadi pakan berkualitas tinggi. Jadi, gimana persisnya proses ajaib dari limbah jadi produk berharga ini terjadi? Yuk kita intip prosesnya. Prosesnya itu ada 3 langkah utama. Pertama, bulu harus dibersihin dan disterilkan. Habis itu, keratinnya dipecah lewat proses hidrolisis. Istilahnya kayak membuka kunci proteinnya. Dan terakhir, bulu yang sudah diproses ini digiling sampai jadi bubuk halus yang kita sebut tepung bulu. Dan produk jadinya, wah ternyata bisa macam-macam banget. Dari pakan ternak protein tinggi yang harganya bisa sampai 35.000 per kilo, sampai jadi bantal yang empuk, kerajinan tangan kayak kemoceng, bahkan bahan bangunan modern kayak panel dinding. Kreatif banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara memulainya? Buat Anda yang udah mulai tertarik, terutama yang berkecimpung di dunia agribisnis, gimana sih caranya mengubah ide ini jadi bisnis beneran? Alat utama yang wajib punya itu namanya mesin penepung, atau sering disebut juga hammer mill. Nah, mesin inilah jagoannya, yang bakal menggiling bulu olahan tadi jadi bubuk halus yang konsisten dan siap buat dijual. Terus, biar usahanya legal dan resmi, jangan lupa daftarkan bisnis Anda di bawah kode KBLI 10802. Ini adalah kode resmi untuk industri konsentrat makanan hewan. Jadi, ini izin wajib kalau mau produksi pakan ternak secara komersial. Kabar baiknya, pemerintah itu punya banyak banget program dukungan buat UMKM. Ada pinjaman tanpa agunan, kayak KUR, ada pelatihan digital gratis, sampai bantuan buat ngurus sertifikasi penting kayak halal dan BPOM. Jadi, jangan takut buat memulai ya. Satu lagi yang gak kalah penting tapi ngurusnya gampang kok, yaitu izin lingkungan dasar yang namanya SPPL. Ini intinya surat pernyataan kalau kita sanggup mengelola lingkungan sekitar. Simple, tapi penting buat mastiin usaha kita ramah lingkungan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita akan melihat sebuah model bisnis yang keren banget. Konsep ekonomi sirkuler kini ada di tangan kita semua. Seluruh usaha ini sebenarnya mengajarkan kita satu prinsip penting. Gimana caranya menyelaraskan keuntungan finansial dengan keberlanjutan lingkungan. Mencari untung itu boleh, tapi lingkungan juga harus dijaga. Ini bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Inilah dia, contoh nyata ekonomi sirkular yang bekerja. Limbah dari peternak lokal, diolah jadi sumber daya berharga untuk peternak lokal juga. Ini adalah solusi cerdas buat ngatasin polusi, sekaligus buka lapangan kerja dan bikin produk yang benar-benar dibutuhkan. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang kita lihat sekeliling kita, di lingkungan kita masing-masing.
Kira-kira limbah apa lagi ya yang kelihatannya nggak ada harganya, padahal sebetulnya cuma numbuh sentuhan kreatif kita untuk diubah jadi harta karun?